Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Shinta desu. Annyeonghaseyo. 제 이름은 마리아입니다. Kami akan menjelaskan sekilas mengenai PHP. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang ditanam di sisi server, atau dengan kata lain, prosesor PHP dijalankan di server seperti Windows atau Linux. Ketika halaman dibuka dan mengandung kode PHP, prosesor itu akan menerjemahkan dan mengeksekusi semua perintah dalam halaman tersebut, dan kemudian menampilkan hasilnya ke browser sebagai halaman HTML biasa. Pada prinsipnya, kita hanya perlu menyisipkan kode PHP ke dalam tag-tag HTML. Selanjutnya, untuk membuat program PHP, terlebih dahulu kita harus menginstal Apache, PHP, dan MySQL dengan menggunakan XM. Setelah proses instalasi selesai, maka kita buka SAM Control Panel yang ada pada desktop. Kita klik 2 kali. Lalu, aktifkan Apache Web Server. Klik Start. Aktifkan MySQL Server. Klik Start. Dan untuk FileZilla, Mercury, dan Tomcat untuk saat ini tidak kita butuhkan. Selanjutnya, kita akan membuat skrip PHP dengan menggunakan Notepad. Pertama, kita menulis tag HTML, lalu head, lalu title, misalnya asyiknya belajar PHP. Kita tutup title, lalu kita tutup head, kita buka tag body, tutup tag body, tutup tag HTML. Kemudian, pada tag body kita menyisipkan skrip PHP. Perlu diketahui bahwa skrip PHP selalu dimulai dengan tag siku tanda tanya PHP, lalu ditutup dengan tag tanda tanya siku. Kemudian, untuk menampilkan output pada web server, biasanya kita menggunakan sintaks print. Misalnya kita ingin menuliskan kata selamat belajar PHP. Setelah itu, simpan file ini ke dalam folder SAM. Buka folder htdocs, lalu pada file names kita ganti namanya, misalkan belajar.php, lalu save. Kemudian kita buka web browser, misalkan Mozilla Firefox. Pada address bar, kita ketik localhost, enter.
Kemudian kita ganti same dengan nama file yang kita simpan tadi, yaitu belajar.php. Enter. Nah, maka yang kita tulis tadi di dalam notepad akan muncul pada halaman web browser. Selamat belajar PHP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perintah output dan komentar pada PHP, di mana pada PHP selain menggunakan sintas print untuk menampilkan output, kita juga dapat menggunakan sintas echo. Bedanya, fungsi print berperilaku seperti fungsi pada umumnya dan memiliki nilai kembalian. Dan kalau kita menggunakan echo, kita dapat menggunakan beberapa parameter dan tidak memiliki nilai kembalian. Misalkan, kita menggunakan sintas echo. Tulis belajar PHP itu menyenangkan. Kita tutup kutip. Nah, di sini bedanya kita menggunakan dua parameter. Ya, kita lihat hasilnya. Kita save dulu. Lalu kita pada address bar kita enter kembali. Nah, inilah bedanya dari print dan echo. Dan kemudian untuk menampilkan keluaran terformat seperti jumlah angka desimal, digunakan fungsi printf dan sprintf. Perbedaan fungsi printf dan fungsi sprintf adalah di mana sprintf hanya akan menghasilkan sebuah variabel dengan tipe string. Untuk memberi penjelasan pada setiap sintas program dikenal istilah komentar, yang merupakan tulisan pada program yang tidak dieksekusi. Pada PHP terdapat 3 macam cara penulisan, yaitu misalkan kita ingin menuliskan komentar pada sintaks ini, kita gunakan slash bintang, lalu ini merupakan komentar yang akan tercetak di layar. Ini komentar. Kita tutup dengan bintang slash. Yang kedua, misalkan kita ingin memberikan komentar di sini, kita gunakan slash. Nah, ini komentar satu baris. Dan yang ketiga, kita gunakan pagar. Ini juga komentar. Kita save, lalu kita eksekusi, enter. Ya, dapat kita lihat bahwa di halaman HTML ini tidak tereksekusi yang dinamakan komentar, di mana yang menggunakan slash bintang ini digunakan pada 2 baris komentar, dan untuk slash kita gunakan untuk komentar 1 baris, dan untuk pagar kegunaannya sama dengan slash yang kedua tadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai identifier, variabel, konstanta, dan tipe data. Di sini, pengenal atau identifier adalah nama yang digunakan untuk variabel, fungsi, ataupun berbagai hal dalam program. Variabel digunakan untuk menyimpan sebuah value, data, atau informasi. Contohnya, kita mengetiknya pada notepad $_name, $first_name, $name
Kita menggunakan angka 3, $name underscore angka 3. Ini merupakan contoh dari identifier dan variabel. Dan untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konstanta dan tipe data. Konstanta merupakan variabel konstan yang nilainya tidak berubah-ubah. Untuk mendefinisikan konstanta dalam PHP, kita menggunakan fungsi define. Tipe data pada PHP terdiri dari 8, yaitu boolean, string, float, integer, array, object, resource, dan null. Berikut ini adalah contoh tipe data. Berikut ini adalah hasil eksekusi dari contoh tipe data. Pada PHP juga dikenal istilah ekspresi. Ekspresi atau sering juga disebut dengan ungkapan adalah suatu bentuk menghasilkan suatu nilai. Dalam bentuk sederhana, ekspresi bisa berupa konstanta atau variabel. Ekspresi terdiri dari operator dan operan, di mana operan adalah suatu yang dioperasikan oleh operator, dan operator adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam suatu ekspresi untuk memanipulasi nilai atau variabel dan memberikan suatu hasil. Operator pada PHP dibedakan menjadi operator aritmatika, operator assignment, operator increment atau decrement, operator string, operator relasi, operator logika, operator control error, operator bit, dan operator array. Berikut ini adalah contoh ekspresi operator aritmatika. Dan ini adalah hasil dari contoh ekspresi operator aritmatika. Selanjutnya kita akan membahas alur kontrol program seleksi kondisi dan perulangan. Pada seleksi kondisi terdiri dari kondisi if, di mana kondisi ini merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Yang kedua adalah kondisi if else. Kondisi ini merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Jika kondisi true, maka statement yang berada di blok if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi false, maka statement yang ada di blok else yang akan dieksekusi. Yang ketiga adalah kondisi khusus. Kondisi ini merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Statement pada blok benar dan salah hanya boleh satu statement saja. Yang keempat adalah kondisi switch case. Tipe data variabel ini tidak dibatasi. Nilai pada case juga bisa berupa string, integer, boolean, bahkan bisa berupa conditional statement. Contoh if dan else. Selanjutnya kita akan membahas alur kontrol program seleksi kondisi dan perulangan. Pada seleksi kondisi terdiri dari kondisi if, di mana kondisi ini merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Yang kedua adalah kondisi if else. Kondisi ini merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Jika kondisi true, maka statement yang berada di blok if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi false, maka statement yang ada di blok else yang akan dieksekusi. Yang ketiga adalah kondisi khusus. Kondisi ini merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Statement pada blok benar dan salah hanya boleh satu statement saja. Yang keempat adalah kondisi switch case. Tipe data variabel ini tidak dibatasi. Nilai pada case juga bisa berupa string, integer, boolean, bahkan bisa berupa conditional statement. Berikut adalah contoh if else dan contoh khusus. Dan ini adalah hasil dari tampilan HTML contoh tadi. Perulangan terdiri dari perulangan for. Perulangan ini digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Yang kedua adalah perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Yang ketiga adalah perulangan do while.
Perulangan ini untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Instruksi akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Dan yang terakhir adalah perulangan for each. Struktur for each biasanya digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan isi suatu array. Perulangan akan berakhir jika isi array telah habis. Berikut adalah contoh for dan contoh while. Dan ini adalah hasil dari contoh for dan contoh while pada HTML. Pada PHP dikenal juga istilah subprogram, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur merupakan sebuah perintah yang dapat digunakan untuk membagi beberapa kejadian dalam suatu kumpulan perintah yang lebih kecil dengan berbagai kelengkapan di dalamnya, baik itu pengecekan kondisi, fungsi matematika maupun fungsi string, di mana prosedur tidak dapat mengembalikan nilai. Sedangkan fungsi adalah modul program yang mengembalikan atau mengirimkan sebuah nilai. Contoh dari fungsi dan prosedur. Dan berikut adalah hasil dari contoh fungsi dan prosedur pada HTML. Kemudian yang terakhir adalah array. Kemudian yang terakhir adalah array. Array atau larik adalah variabel dalam PHP yang memiliki banyak elemen atau kumpulan beberapa data yang disimpan dalam satu variabel. Jadi berbeda dengan variabel biasa yang sebelumnya hanya menyimpan satu nilai saja, array dapat menampung lebih dari satu nilai. Jenis array dalam PHP ada 3, yaitu numeric array, yaitu pemanggilan data array dengan menggunakan angka. Angka dimulai dari 0 sampai jumlah data yang dimasukkan. Yang kedua adalah associative array, yaitu pemanggilan data array dengan menggunakan string yang ditentukan oleh kita. Dengan kata lain, pemanggilan menggunakan angka kita ganti menjadi string yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah multidimensional array, yaitu array dalam array. Pemanggilan array ini bisa menggunakan numeric array maupun associative array. Berikut adalah contoh numeric array, contoh associative array, dan contoh multidimensional array. Berikut ini adalah tampilan dari hasil contoh numeric array, associative array, dan contoh multidimensional array. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.